Belum pernah ngerti, nggih? Yang saya tanya yang hijrah ini. Dulu waktu di Islam Jamaah tidak pernah bahas ilmu tentang takfir, nggak ada. Pokoknya liane jamaah kafir, bahayanya takfir apanya itu nggak pernah dibahas. Walaupun ada di Kutubus Sittah. Baik, kita akan bahas tentang bahaya firqah. Firqah itu asal kata dari faraqa, maknanya secara lughat bermakna memisai. Firqah, furqah memisai, firqah bisa bermakna golongan yang menyendiri, memisahkan diri. Secara istilah yang dikenal di kalangan para ulama setelah menimbang dan meneliti Al-Quran dan Sunnah, apa itu firqah? Segolongan umat manusia yang memiliki keyakinan akidah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafus Saleh, disebut firqah. Firqah yang akidahnya menyendiri, menyimpang, bertolak belakang, mukhalafah dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya As-Salafus Saleh. Yang kedua, masih masuk definisi firqah juga, sekelompok manusia yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, dari jamaahnya orang-orang Islam dan penguasanya, pemimpinnya, imamnya. Ini juga disebut firqah. Kalau mau disingkat, firqah secara manhaj dalam akidah, firqah secara fisik, dan betul-betul dia memisahkan diri, ngotai kelompoknya sendiri, liyane kafir kabeh, liyane Islami ora sah. Nah, ini firqah nih, memisahkan diri dari umat Islam secara umum dan pemimpinnya. Baik, beberapa dalil dalam Al-Quran yang melarang firqah. Yang pertama, surah Asy-Syura ayat 13. Kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah hafal nih, dulu dalil kita. Namun kita perhatikan, coba sekarang ada kepleset sedikit saja, satu kata salah maknanya, salah mengartikan, nggak jeli, akhirnya fatal akibatnya. Kita baca, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhaw walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Garis bawahi fihi. Jadi di sini Allah mensyariatkan untuk kalian agama, yaitu yang diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, dan yang kami wasiatkan kepada kamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad disebut ulul azmi minar rusul. Di antara para utusan, inilah ulul azmi, top 5 ini. Allah membuat syariat, membuat peraturan agama untuk para utusan 5 ini. Isinya apa? An aqimud din, tegakkan agama. Kalau untuk seluruh para nabi, agamanya disebut dinut tauhid, yang tidak ada perselisihan. Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Namanya dinut tauhid untuk seluruh utusan. Kalau untuk Nabi Muhammad, istilahnya dinul Islam, tegakkan agama Islam untuk Nabi Muhammad. Wala tatafarraqu fi, janganlah berfirqah-firqah, berpecah belah kalian. Fihi, rujuknya kemana coba? Nah, ini yang saya cermati, yang harus kita cermati. Fihi, di dalam agama. Agama itu apa? Islam. Jangan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok di dalam kaitannya dengan menetepi agama Islam. Kalau disebut Anda golongan siapa? Saya orang Islam.
Anda jamaahnya siapa? Jamaahnya orang umat Islam, bukan jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan, bukan. Kalau bicara dikaitkan dengan agama, kalau kelompok pengajian nggak apa-apa. Sampai kelompok mana? Oh, kelompoknya Ustadz Khalil misalkan. Oh, kelompoknya Ustadz Abdul Aziz. Oh, kelompoknya siapa? Kelompok ngaji. Tapi kalau sampai Islamnya kelompok, nah ini dia, nggak ada kelompok-kelompok. Kalau Islam itu, Islam itu satu, jamaatul muslimin. Ini dulu kita memahami, ya, fihinya nggak tahu dirujuk kemana. Walaupun dirujuk Islam, ya perasaannya jangan berfirqah-firqah kaya wong jobo itu. Kali gitu. Gimana ayatnya begini? Jangan berpecah belah dalam Islam. Islam muslimin, Indonesia mayoritas muslim. Jangan kamu bikin kelompok mengatasnamakan agama lalu merasa paling benar, nggak boleh. Kalau kamu secara fisik muslim, semua jadi satu, namanya jamaatul muslimin. Tidak boleh berfirqah-firqah. Kalau kelompok ngaji, kelompok untuk melancarkan kegiatan, yang penting tidak sampai menjadi hizbiyah, menjadi asabiyah, merasa paling top sendiri, yang lain salah, yang lain neraka. Itu masih biasa saja. Dulu ada kelompok muhajir, ada kelompok ansor, ada kelompok untuk melancarkan kegiatan. Itu saja boleh. Di negara kita juga diwajibkan orang berkelompok harus ada wadahnya, silakan. Karena kita nggak bisa menghindari itu. Tapi itu hanya sekedar wadah untuk kelancaran saja, bukan pemisah antara kita dengan orang Islam yang lain, bukan. Dilarang itu jadi pemisah. Itu satu, larangan berfirqah. Yang kedua, ayatnya di surah Al-An'am 159. 159 dikatakan innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum. Coba, dinahum apa maknanya? Agama mereka. Agama itu apa? Islam apa Islam jamaah? Beda loh. Agama Islam, jangan kamu pecah belah. Wa kanu syi'a, menjadi syiah itu kelompok, menjadi kelompok. Ini yang dimaksud kelompok mengatasnamakan agama. Aku Islam, yang sana Islam, Islamku sing bener, Islamku sing bener. Dadi ngaku bener dewe-dewe. Ini namanya syi'an. Lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad tidak ada kamu minhum dari mereka fi syai', dalam sesuatu. Kamu lepas tanggung jawab. Anta bari'un minhum. Kamu lepas tanggung jawab dari mereka. Artinya mereka bukan golongan kamu Muhammad, orang yang begitu. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Perkara mereka ada pada Allah, nanti di akhirat akan diceritakan oleh Allah kepada mereka apa yang mereka perbuatin, kemaksiatan itu, memecah belah. Yang ketiga di surah Al-Imran ayat 103. Ini yang paling sering kita baca dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini sengaja diawali dari 102 biar ingat dulu kesalahan kita di sini, tidak mengingat ayat sebelumnya bahwa khitab syar'i yang dituju, yang diperintah dalam ayat ini semua orang iman. Siapa yang merasa iman, kenaan ayat ini. Hei orang iman dimanapun kau berada, di Indonesia, di Malaysia, di semua saat dunia ini, siapa yang merasa iman dipanggil sini. Apa isi panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Satu, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau doktrin dulu apa? Sampai ajal, sampai kolpati, yang penting tetap jamaah. Nah ini Islam. Dulu kadang dalilnya pakai ini. Saya kalau dipikir-pikir itu, piye to isine? Ya. Dia namanya orang ke doktrin.
ayatnya dibaca wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kok iso robah, pokoknya sampai polpati tetap po jamaah. Wala tamutunna illa wa antum fil jamaah, harusnya kan begitu. Muslimun kata Allah. Apa Islam? Islamnya 5 rukun Islam itu. Kamu usaha pegang itu 5 rukun Islam, kamu sempurnakan itu, mati dalam keadaan menetapi 5 rukun Islam, muslim kamu. Itu jaminan surgamu di situ. Illa wa antum muslimun. Lalu yang ketiga, wa'tasimu, hei orang iman semuanya, wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, tali Allah. Tali Allah ini kalau dalam rujukan tafsir ada Islam, tetapilah Islam, ada Al-Quran dan Sunnah, tetapilah Al-Quran dan Sunnah, ada Tauhid, tetapilah Tauhid. Kita ambil yang agak sesuai karena kita lagi membahas jangan berfirqah dalam menetapi Islam. Tetapilah Islam jami'an, dengan berjamaah. Berarti seluruh orang iman, ketika misalkan di negara lain ada orang kita ketemu saudara iman, kita bilang anta jamaati, ana min jamaati. Kamu iman, aku iman, kamu Islam, aku Islam, aku golonganmu, gitu. Jadi merasa bukan orang lain, walaupun tidak satu kelompok, tidak pernah kenal. Al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna, itulah maksudnya. Kalau dulu apa nih? Singkat langsung. Inilah perintah berjamaah, berimam, berbaiat, bertaat. Masya Allah, itu babnya lain. Kalau mau dihubungkan ke sini tapi tidak langsung, itu bukan makna satu-satunya, itu bagian dari lawazim. Lawazim itu konsekuensi, walaupun itu dengan syarat-syarat tertentu, tidak membuat jamaah tersendiri seperti Islam jamaah, bukan. Nanti kita hubungkan dengan yang jamaah secara fisik. Baik, wa tamutunna wa bihablillah jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berfirqah-firqah. Awas jangan salah paham. Yang dimaksud berfirqah, berkelompok, lalu eksklusif, menutup diri, kayak kita dulu itu maksudnya. Menutup diri, merasa bukan saudaranya muslim yang lain. Apapun wadahnya, kita ada di Muhammadiyah misalkan, kita ada di Nahdiyin, kita ada di Persis, kita ada di mana lagi, Salaf misalkan. Itu ya kegiatan wadah saja. Kalau berbicara tentang jamaah, jamaatul muslimin semuanya. Tidak ada rasa wah ini kafir, ini bukan saudaraku, ini bukan. Enggak, kalau jamaatul muslimin. Adapun pilih kelompok pengajian, pilih teman dekat, sahabat karib, itu boleh. Ayatnya juga ada. Wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabni sabil. Ada tetangga dekat, tetangga jauh, ada sahabat dekat, sahabat karib, sahabat mukhalid. Oleh Nabi diingatkan, tapi kalau berkelompok untuk ngaji, untuk apa, boleh, enggak apa-apa. Tapi merasa bukan saudara bagi yang lain, umat Islam, orang iman seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia, itu berarti benih-benih firqah di pikirannya sudah ada. Nah, itulah dulu yang ada pada kita. Gitu? Ngaku tidak ngaku, baru sekarang merasa. Nah, kalau sekarang lepaskan hati ini untuk bersaudara, berjamaah dengan semua umat Islam, dimanapun dia, dari manapun dia. Konsekuensinya apa? Ya seperti itu, katakan oleh Nabi, orang iman itu seperti jasad satu. Kalau kepalanya sakit, semuanya ikut merasa sakit. Kita punya saudara di Palestina, kita punya saudara di Syria, kita punya saudara di Jerman, kita punya saudara di mana yang muslim. Ketika mereka mendapat celaka, paling tidak kita berdoa untuk mereka. Saya pertama kali kaget di Masjidil Haram itu setelah mulai sadar kalau berdoa kunut nggak pernah ketinggalan itu imam Masjidil Haram. Saya rasakan sering
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filastin. Dulu 2004 itu saya masih di sana, fi Aceh disebut ketika terjadi tsunami itu. Saya buka, innalillahi, berapa tahun dari kecil saya dididik, dibikin musuh semua. Saudaramu ikhwanana al-muslimin. Ini yang dimaksud oleh ayat ini secara khusus itu seperti itu. Kamu jangan punya hati, pertama punya hati merasa pecah, bukan saudara. Nah, kalau ada di suatu tempat, suatu negara, bersatulah sama umat Islam, sama umat itu namanya berjamaah. Jadi ada 3 perintah di sini. Yang ketiga adalah menetapi Islam dengan bersatu, jangan berfirqah-firqah. Baik. Maka sekarang perbaiki, saudara-saudara yang sudah kadung mendarah mendaging, mubalik daerah, guru pondok, mubalik desa ini, yang dulu wa'tasimu bihablillah jami'an, langsung makna hanya kita yang benar menetapi ayat ini, berjamaah. Karena kita sudah berbaiat, sudah sejak tahun 41 membentuk jamaah. Masya Allah, itu kenyataannya bukan berjamaah tapi berfirqah. Nah, yang keempat, surah Al-Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Ini ada ancaman berat di sini. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang tafarraqu, berfirqah-firqah, wakhtalafu, berselisih, nggak ada toleransi. Kalau dalam Islam perhatikan, yang tidak ada toleransi itu dalam masalah akidah yang menentukan. Akidah pun bukan yang remeh, yang kelas biasa, yang sangat menentukan, nggak boleh berselisih. Tapi kalau masalah furu' berselisih nggak ada masalah. Yang penting masing-masing punya dasar, itu tidak masuk dalam wakhtalafu ini. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelahnya bayyinat datang kepada mereka. Mereka yang berfirqah-firqah itu ulaika lahum adzabun azim. Cukup 4 ayat ini betul-betul berfirqah itu haram hukumnya. Kita dulu tidak sadar, di doktrin katanya menetepi jamaah, tapi kita sebenarnya dibikin berfirqah, nggak sadar, dibikin pecah, dibikin tidak bersaudara. Yang paling sedih saya ketika di Masjidil Haram itu selalu duduk, kadang di depan Ka'bah, melihat orang yang tawaf. Ya Allah, saudaraku, saya dari kecil aku anggap musuhku, nggak bisa duduk sama orang. Saya berbulan-bulan duduk sama teman dari Sudan, dari Mesir, di Masjidil Haram dengan orang-orang Saudi, belum bisa. Artinya yang belum bisa itu fisiknya duduk, tapi hatinya itu merasa bukan saudara. Saking kentalnya, apa kentalnya, lengketnya doktrin itu. Lama itu mau menyembuhkan itu. Minum zam-zam aja tiap hari. Ya Allah, bersihkan hati saya ini, bersihkan dari doktrin-doktrin ini. Nggak bisa ketemu syekh, orang-orang yang sangat agung, hafal Quran, ahli hadis, ahli ini, dulunya akan disesatkan, kita sesatkan. Kita mendengar itu orang ini, ya saya punya guru mulai dari kelas 2 ya, kelas 2 Tsanawi. Ada masih muda, Alfiyah Ibnu Malik itu hafal kayak air aja, masih C6, lebih muda daripada saya. Karena saya masuk itu sudah anak 3, terus telat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi lebih muda. Ya saya lihat heran banget, ini orang kok ahli sekali, tapi hati itu awal-awal belum bisa terima ilmunya gitu aja. Itu saking beratnya masalah doktrin itu tadi, hawa nafsu, lengket di hawa nafsu kita. Maka perhatikan bahwa
ayat-ayat ini harus kita maknai dengan benar, lalu kita yakini dengan benar. Dulu makna kita salah, keterangan kita salah, hilangkan itu, hilangkan semuanya, buang semuanya. Bagi saudara-saudara yang hijrah, yang tidak hijrah, ya alhamdulillah, pahami saja ayat ini, diperdalam dan diartikan dengan yang sebenarnya.